Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan dijauhkan dari wabah penyakit yang berbahaya. Amin. Hari ini kita akan membahas mengenai pola hidup sederhana pada mata pelajaran PLH kelas 5 tentunya ya. Nah, ini materinya menarik sekali ya anak-anak. Kita akan mengenal seperti apa sih pola hidup sederhana itu? Tentu kalian pasti sudah penasaran ya. Mari kita mulai saja pembahasannya. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian hidup sederhana terlebih dahulu. Nah, hidup sederhana sendiri adalah hidup sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Pola hidup sederhana lebih baik dibandingkan pola hidup mewah. Pola hidup sederhana bisa pula dikatakan sebagai pola hidup hemat. Nah, anak-anak, jadi pola hidup sederhana ini atau hidup sederhana ini adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Atau pola hidup juga sama dengan pola hidup hemat ya, dan itu lebih baik dibandingkan dengan pola hidup mewah. Nah, di bawahnya ada gambar yang bisa kalian bandingkan tuh ya, kelihatan di samping kanannya ada dua anak yang sedang memegang perutnya, sedang kekenyangan ya, tetapi terus saja diberikan makanan-makanan secara berlebihan. Sedangkan gambar yang di sampingnya sebelah kiri, mereka tidak memiliki makanan. Sungguh miris sekali ya, makanya kita harus berperilaku sederhana, tidak boleh berlebih-lebihan. Kita harus melihat di luar sana banyak sekali yang membutuhkan. Ya, seperti itu. Berikutnya, nah ini ada praktik hidup sederhana nih dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama, yaitu berpakaian sesuai dengan situasi dan kondisi yang diperlukan. Tentunya ya, kalau misalkan ke pesta ulang tahun, gunakan baju ulang tahun ya. Jadi harus sesuai. Kalau misalkan ke sekolah, gunakan seragam dan sebagainya. Kemudian yang kedua, membelanjakan uang yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan ya, dan tidak berlebih-lebihan. Tentu kita harus membelanjakan uang yang kita miliki sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Jangan sampai kita berlebih-lebihan ya. Kemudian yang ketiga, jika kita akan berpergian ke suatu tempat, kemudian jaraknya itu tidak terlalu jauh ya anak-anak, kita kalau bisa berjalan kaki saja atau naik sepeda ya, bisa ya. Jangan sampai kita menggunakan kendaraan bermotor atau mobil ya, kalau memang jaraknya dekat. Itu salah satu praktik hidup sederhana. Bukan tidak boleh ya, tetapi kita harus berusaha untuk belajar hidup sederhana. Berikutnya, yaitu ada kebutuhan manusia secara umum terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini pengertiannya adalah kebutuhan utama yang diperlukan manusia. Jadi ini yang paling utama, yang paling dibutuhkan oleh manusia adalah kebutuhan primer. Nah, di sini Bapak ambil contohnya sebagai pelajar ya. Nah, untuk kebutuhan primer seorang pelajar adalah yang pertama pakaian seragam, peralatan, dan perlengkapan alat tulis. Ini yang paling utama ya, yang dibutuhkan untuk kita sekolah. Kemudian yang kedua ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan tambahan yang diperlukan manusia. Tapi ya anak-anak, jika pemenuhannya ditunda terlebih dahulu ya, tidak akan berakibat fatal bagi manusia. Contohnya adalah mainan ya. Di sampingnya ada gambarnya contohnya. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan ini kebutuhan yang tidak terlalu dibutuhkan, yang bertujuan untuk memberikan hiburan bagi manusia. Contohnya berekreasi atau jalan-jalan dan menonton film di bioskop. Nah, itu ya pengertian dan contoh-contoh kebutuhan manusia secara umum terbagi ke dalam 3 bagian. Berikutnya di sini ada perilaku hidup sederhana di lingkungan keluarga. Bapak memiliki contoh-contohnya. Yang pertama, menggunakan barang sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua, membiasakan diri untuk menabung. Yang ketiga, membelanjakan uang untuk keperluan yang sangat dibutuhkan. Kemudian berikutnya, perilaku hidup sederhana di lingkungan sekolah.
Nah, untuk yang pertama contohnya tidak menggunakan perhiasan secara berlebih-lebihan ketika kita berangkat ke sekolah ya. Dan yang kedua, tidak membawa barang-barang mewah yang berharga mahal. Dan yang ketiga, tidak berganti-ganti memakai peralatan tulis-menulis ya, kecuali jika telah habis atau rusak. Nah, itu contoh praktik hidup sederhana di sekolah. Dan berikutnya yang terakhir, yaitu ada perilaku hidup sederhana di lingkungan masyarakat. Contoh yang pertama yaitu tidak pamer kepada tetangga terhadap barang yang baru kita beli. Kemudian yang kedua, saling menolong dengan tetangga sekitar. Dan yang ketiga, menggunakan perlengkapan rumah tangga buatan dalam negeri. Berikutnya, hal-hal yang harus kita perhatikan nih saat melakukan hidup sederhana. Nah, yang pertama, kita tidak boleh merasa malu untuk berperilaku hidup sederhana. Dan yang kedua, harusnya kita bangga karena mampu hidup sederhana. Dan yang ketiga, mampu menahan keinginan untuk membeli barang secara berlebihan. Dan yang keempat, tidak mengharapkan pujian karena berperilaku hidup sederhana. Nah, biasanya ini nih yang menjadi perhatian ya ketika kita melakukan hidup sederhana. Ingat baik-baik ya. Berikutnya ada manfaat. Yang pertama, hidup akan terasa lebih aman, nyaman, dan tentram ya. Karena kita tidak memperlihatkan kemewahan kita atau misalkan ya barang-barang yang memang mewah di sekitar kita sehingga orang lain akan memicu untuk melakukan kejahatan. Nah, kalau kita hidup sederhana, maka kita akan lebih aman, nyaman, dan tentram. Yang kedua, mudah beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Tentunya di sekitar kita masyarakatnya berbeda-beda ya. Ada yang memang ekonominya menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Kalau memang kita dari menengah ke atas, ketika kita menerapkan pola hidup sederhana, maka tidak akan segan orang yang memang ekonominya menengah ke bawah untuk berinteraksi dengan kita, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, melatih rasa kepedulian sosial terhadap orang-orang yang berlatar ekonomi kurang. Jadi ketika kita berperilaku hidup sederhana, kita akan bisa merasakan yang dirasakan oleh mereka yang memiliki latar ekonomi kurang. Jadi kita punya kepedulian sosial untuk membantunya kah, atau misalkan untuk berbagi kah, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah menghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Seperti itu ya anak-anak. Dan yang berikutnya ada melaksanakan pola hidup sederhana. Nah, kita tinggal melaksanakan pola hidup sederhana. Di sini Bapak ada dua hal yang bisa kita lakukan atau laksanakan untuk pola hidup sederhana. Yang pertama, hemat dengan kebutuhan. Contohnya seperti kebutuhan sekolah ya. Ini kita kaitannya dengan sekolah yang terdiri dari buku, tas, sepatu, seragam, buku pensil, penghapus, dan penggaris. Biasanya kan dibelikan oleh orang tua saat awal tahun ajaran. Nah, barang-barang tersebut harus kalian hemat menggunakannya dan jangan sampai hilang. Nah, biasanya kita suka hilang ya. Jangan sampai barang-barang yang sudah diberikan oleh orang tua hilang ataupun kita gunakan dengan boros gitu. Kita harus gunakan dengan hemat karena kita akan melakukan pola hidup sederhana. Yang pertama yaitu hemat dengan kebutuhan. Kemudian untuk melaksanakan pola hidup sederhana yang kedua adalah hemat dalam membelanjakan uang. Nah, biasanya kita kan suka diberi bekal nih ya, uang. Di sini Bapak contohnya ada ketika kita diberikan uang misalkan Rp5.000 ya untuk bekal. Nah, belanjakan saja 3.000 atau 4.000, jangan sampai semuanya kalau bisa ya. Kalau bisa sisakan uang bekal tersebut untuk ditabung. Terserah mau ditabung berapapun asal kita punya kemauan untuk menabung. Agar kita bisa melaksanakan pola hidup sederhana pada poin yang kedua, yaitu hemat dalam membelanjakan uang. Nah, menarik sekali ya materi kita hari ini mengenai pola hidup sederhana. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.